Assalamualaikum. Pada era 80-an, kehadiran Mike Tyson sebagai petinju hebat memang menjadi sebuah fenomena pada saat itu, karena namanya banyak dielukan oleh publik, menyusul kontroversial dan performa apiknya serta prestasi yang diukirnya. Michael Gerard Tyson lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1966 di New York City, Amerika Serikat. Ia adalah petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Hampir sama dengan Muhammad Ali, Mike Tyson juga seorang petinju kelas berat yang hebat pada masanya. Karirnya yang sangat menjanjikan terhambat oleh berbagai kasus kriminal. Julukan Mike Tyson secara internasional adalah Iron Mike dan Kid Dynamite, merujuk pada postur tubuhnya yang kuat bagaikan besi. Beberapa media massa yang lain lebih suka menyebutnya sebagai the baddest man on earth karena merujuk pada perangainya yang buruk, baik di dalam maupun di luar ring tinju. Sedangkan pers Indonesia lebih senang menyebut Tyson sebagai si leher beton, merujuk pada lingkaran leher Tyson yang pada masa jayanya ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Mike berasal dari latar belakang keluarga kelas bawah. Ia dilahirkan di kawasan pabrik, kawasan Bronx, New York City. Mike kecil warga negara Amerika dari etnis hitam dengan akar Afro-Amerika dan Jamaika. Orang tuanya bernama Jimmy Kirkpatrick dan Lorna Tyson. Jimmy dikenal sebagai pemain bisbol papan atas. Ia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ketika Michael berusia 2 tahun, ayahnya, Jimmy, meninggalkan keluarga, meninggalkan ibunya, Lorna, untuk merawat Michael dan 2 saudara kandungnya, yaitu Rodney Tyson dan Dennis Anderson. Rodney berusia 5 tahun lebih tua dari Tyson dan saat ini bekerja sebagai ahli bedah trauma, dan sementara Dennis adalah satu-satunya saudara perempuan Tyson. Dalam perjuangan finansial, keluarga Tyson pindah ke Brownsville, Brooklyn, lingkungan yang terkenal dengan tingkat kejahatannya yang tinggi. Tyson sempat mengalami masa berat pada hidupnya. Pada tahun 1973, saat usianya menginjak 7 tahun, ia mengalami pelecehan seksual dan butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan lagi semangat hidup yang telah direnggut kala itu. Kecil dan pemalu, Tyson sering menjadi sasaran bully. Untuk mengatasi hal ini, ia mulai mengembangkan gayanya sendiri dalam pertarungan jalanan yang akhirnya berubah menjadi aktivitas kriminal. Ia menjadi anggota berbagai geng jalanan pada usia dini. Gengnya yang dikenal sebagai Jolly Stompers menugaskannya untuk mengambil uang di kasir, sementara anggota yang lebih tua menahan korban di bawah todongan senjata. Dia juga pernah mencoba kokain untuk pertama kalinya saat baru berusia 11 tahun. Ia keluar masuk penjara anak-anak dan dikeluarkan dari sekolah. Pada usia 13 tahun, Tyson telah ditangkap lebih dari 30 kali. Di Tryon School for Boys, sebuah sekolah reformasi di bagian utara New York, ia bertemu seorang pekerja sosial dan pernah menjadi juara tinju amatir bernama Bobby Stewart. Awalnya Stewart dengan enggan setuju, namun dengan syarat Tyson akan menghindari masalah dan bekerja lebih keras di sekolah, maka Stewart bersedia. Bertekad keras untuk mempelajari semua yang ia bisa tentang tinju, Tyson sering turun dari tempat tidur setelah jam malam untuk berlatih pukulan dalam gelap. Mengenali potensi tinjunya,
dan mengarahkannya ke pelatih terkenal Cus D'Amato yang kemudian menjadi wali sahnya setelah ibunya meninggal ketika ia berusia 16 tahun. D'Amato mengajari Tyson gaya tinju Cilukba dengan tangan yang dirapatkan ke pipinya, lalu gerakan terombang-ambing terus-menerus di ring tinju yang membuat pertahanannya nyaris tak tertembus. Dengan tinggi 5 kaki 11 inci atau 1,8 meter dan berat sekitar 218 pon atau 99 kilo, Tyson bertubuh pendek dan jongkok dan tidak memiliki penampilan petinju kelas berat klasik, tetapi kecepatan dan agresivitasnya yang mengejutkan di atas ring mengalahkan sebagian besar lawannya. Karir Mike Tyson berawal dari tinju amatir. Sebelum terjun ke tinju profesional, setelah kalah angka dalam kualifikasi tinju amatir menuju Olimpiade atas lawannya Henry Tillman. Namun di Olimpiade tahun 1981, ia berhasil memenangkan medali emas dengan mengalahkan Joe Cortez, membuktikan bahwa kesuksesan awalnya bukan kebetulan. Tyson kembali meraih medali emas keduanya dengan mengalahkan Kelton Brown tertentu di Olimpiade tahun 1982. Tahun 1984 adalah tahun di mana Tyson kehilangan pelatihnya. Kematian Amato sangat menghancurkan bagi Tyson karena fakta bahwa mendiang manajer merangkap wali atau ayah pengganti inilah yang memberi kehidupan Tyson arah yang bermanfaat. Setelah kematian D'Amato dan manajer Jimmy Jacobs, Tyson bergabung dengan promotor kontroversial Don King. Don King menjadi orang kepercayaannya selama di dunia tinju. King juga yang banyak mengendalikan hidup Tyson. Tyson bertanding secara profesional pertama kali pada Maret tanggal 6 tahun 1985 di Albany, New York. Ia menang di ronde pertama ketika usianya 19 tahun. Pada 15 pertandingan ia memenangkan semua pertandingan dengan KO dan hampir semuanya di ronde pertama. Kemudian ia bertanding 12 kali pada tahun 1986, melejit dalam peringkat para petinju dan menarik perhatian media massa. Kemudian pada tanggal 22 November tahun 1986, di usianya yang ke-20 tahun, ia menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah dengan meng-KO Trevor Berbick pada ronde kedua dan berhasil mengklaim mahkota World Boxing Commission atau WBC.